Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua di rumah, apa kabar hari ini? Tetap semangat kan? Ya. Kita harus selalu bersemangat. Kita harus selalu menjalani aktivitas setiap hari, walaupun pembelajaran kita dilakukan di rumah. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berdoa hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran. Anak sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai matematika. Hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya bilangan bulat. Di mana bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Sehingga kalau Ustadz gambarkan dalam bentuk garis bilangan, maka bisa lihat pada slide berikut ini. Di situ kalian bisa melihat bahwa kalau garis bilangan pada bilangan positif, maka semakin ke kanan bilangannya semakin besar, maka nilainya juga akan semakin besar. Tapi pada bilangan negatif, apabila semakin ke kiri angkanya semakin besar, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi itu perbedaan antara bilangan positif sama bilangan negatif. Dan untuk lebih jelas mengenai penjumlahan pada bilangan ini, kita berikan contoh soal seperti berikut. Kita singkat penjumlahan bilbul atau bilangan bulat. Contoh, ditambah dengan 4 maka sama dengan 7. Karena kalau kita buat garis bilangannya seperti ini, 3, kita berangkat dari angka 0 ke angka 3. Terus kemudian ditambah dengan 4 bukan ke angka 4, tetapi sebanyak 4 loncatan dari kita berhenti yang pertama tadi. Jadi kita berhenti di angka 3, dan maka kita akan 4 loncatan ke arah, kalau bilangan positif maka ke arah kanan loncatnya, tapi kalau bilangan negatif ke arah kiri. Sebanyak 4 loncatan, 1, 2, 3, 4. Balik latar garis dari angka 3 ke 7. Hasilnya adalah 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sekarang yang kedua, negatif 3 ditambah dengan negatif 4 sama dengan, yang bisa hampir sama dengan yang positif tadi, cuma kita arahnya sekarang ke kiri. Kita berangkat dari angka 0 sama angka 0 menuju negatif 3. Karena negatif berarti ke arah kiri. Lalu kita lanjutkan sama dengan yang bilangan positif tadi, yaitu sebanyak 4 loncatan ke kiri karena bilangan negatif. 1, 2, 3, 4. Berangkat dari yang kita berhenti pertama tadi. Hasilnya adalah saya bilang negatif 7. Sampai sini saya. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Sekarang kalau soalnya 3 ditambah dengan negatif 4 sama dengan, kita coba kalau tandanya lain, berarti positif 3. Kita dari 0 ke kanan, berhenti di angka 3. Kemudian negatif 4 berarti ke arah kiri sebanyak
4 loncatan, bukan negatif 4, tetapi sebanyak 4 loncatan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4 di sini. Berarti dari kita berhenti di angka 3, kita tarik garis ke biasanya adalah negatif 1. Kemudian misalkan soalnya 3 ditambah 4 sama dengan, ya hampir sama dengan yang di atas tadi atau sebelumnya. Kita coba dulu. Negatif 3 berarti ke arah kiri, berhenti di angka negatif 3 ya, karena negatif jadi ke kiri. Kemudian 4 positif 4, karena positif berarti ke kanan sebanyak 4 loncatan. 1, 2, 3, 4. Berarti dari negatif 3 kita tarik garis berhenti di angka 1. Jadi hasilnya adalah 1. Nah sekarang kalian lihat A, B, C, D. Ada 4 soal. Sekarang kalian perhatikan, kasih garis pemisah di sini. Apa yang bisa kalian simpulkan antara A dan B dengan C dan D? Saya kasih waktu kalian untuk berpikir sebentar. Apa yang bisa kalian katakan atau kalian ambil kesimpulan dari A dan B dengan C dan D? Bisa kalian lihat pada set berikut. A dan B punya kesamaan walaupun beda tanda, tetapi pada dasarnya di A tandanya sama, yaitu positif dengan positif, maka hasilnya juga positif. Yang B sama, negatif dan bilangan negatif. Dan kalian lihat hasilnya, ya hasilnya angkanya dijumlahkan. 3 tambah 4, 7 karena positif semua. Yang B negatif 3 tambah negatif 4 dari 7 karena bilangan negatif semua. Yang C dengan D, bedanya dengan A dan B tadi adalah walaupun angkanya sama dengan A dan B, tetapi tandanya berbeda ya, antara angka yang satu dan angka yang satunya. Di C 3 dengan negatif 4, positif dengan negatif, hasilnya negatif 1. Di D negatif 3 dengan positif 4, hasilnya 1. Berarti artinya angkanya dikurangi, sehingga 4 dikurangi 3 adalah 1. Karena angka yang besar negatif, maka yang C hasilnya adalah negatif 1. Tetapi yang D karena angka yang besar positif, maka hasilnya adalah positif 1. Itu ya simpulannya. Misalkan mudah kan di penjumlahan dengan bulat. Nanti akan kita kembangkan dengan soal-soal yang lain. Kemudian kita sekarang akan ke pengurangan pada bilangan bulat. Sedikit berbeda antara penjumlahan dengan pengurangan. Coba misalkan negatif 4 dikurangi negatif 2 atau negatif 4 dikurangi 2 sama dengan perhatikan ya, pada pengurangan hanya ada 2, yaitu yang satunya kurang dengan negatif dan kurang dengan positif. Nah caranya yang pertama tetap sama, kita dari 0 kita menuju ke angka negatif 4 dari sini. Negatif 4 kita garis set. Nah ini. Kemudian negatif kurangi negatif 2. Kalau pengurangan bukan ke
tambah ke negatif 2, karena kalau pengurangan maka tanda yang belakang menjadi lawannya. Jadi lawan dari negatif 2 tadi apa? Ya, positif 2. Berarti ini kalau kita ubah menjadi positif 2, maka dari 4 kita karena positif 2 maka ke kanan. Banyak kalau tercatat 1, 2 berarti di sini. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang kita ke negatif 4, dari 0 ke negatif 4 sama. Lalu kemudian kurangi 2, kurangi ya. Beda dengan yang atas adalah yang atas kalau bilangan negatif maka setelah tanda atau perintah maka ditambah dengan tanda kurung untuk membedakan mana yang kurang dan mana yang tanda negatif. Jadi kalau ini kurang dan negatif, kalau ini hanya kurang karena tidak ada kurung. Jadi ini negatif 4 dikurang 2, lawan dari 2 adalah negatif 2. Berarti karena negatif ke kiri sebanyak 2 loncatan, 1, 2. Ya, berarti dari 0 ke angka negatif 6, maka hasilnya adalah negatif 6. Ini untuk pengurangan ya. Jadi kalau untuk pengurangan rumusnya atau caranya kalian bisa lihat pada slide berikut ini ya. Jadi negatif A dikurangi negatif B maka dirubah menjadi bentuk penjumlahan menjadi negatif A ditambah B. Kemudian negatif A dikurangi B dirubah untuk penjumlahan menjadi negatif A ditambah negatif B ya. Jadi bisa kalian lihat pada bentuk pengurangan penyelesaiannya harus dirubah dulu ke bentuk penjumlahan seperti itu ya. Misalkan ya nanti saya akan kasih contoh soal lagi yang lain. Sekarang misalkan ada soal seperti ini, contoh satu soal aja. Ini merupakan bentuk penjumlah dan pengurangan yang digabung menjadi satu. Jadi misalkan gini, 5 ditambah negatif 2 dikurangi 4 sama dengan. Jika ada soal yang seperti ini maka pengerjaan kita dua dulu, artinya kerjakan dulu 2 bilangan kemudian hasilnya ditambahkan dengan bilangan yang lain. Jadi bisa dibantu dengan memberikan tanda seperti ini ya, karena ini tambah dan kurang maka dikerjakan mana yang depan dulu. 5 ditambah negatif 2, masih ingat tadi cara mengerjakannya? Jadi kalau tandanya lain maka angkanya dikurangi, hasilnya tergantung angka yang besar. Karena angka yang besar 5 positif, berarti hasilnya pasti positif. Sekarang tinggal 5 kurangi 2 berapa? Ya, berarti hasilnya adalah 3. Terus kita turunkan lagi, 3 dikurang 4 sama dengan ya, pada bentuk pengurangan maka diubah dulu ke bentuk penjumlahan. Jadi kalau kita buka bentuk penjumlahan tambah negatif 4 karena lawannya 4. Nah, sekarang 3 ditambah negatif 4. Kita lihat tandanya lain, angka yang besar adalah negatif maka hasilnya adalah 3 dan 4 besar angka 4 maka hasilnya adalah negatif. Kemudian angka dikurang 4 kurangi 3 1, hasilnya negatif 1. Nah, bisa kan? Nah, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Pertama, bahwa jika penjumlahan bilangan bulat angkanya atau tandanya sama maka angkanya dijumlahkan. Jika tandanya berbeda maka angka dikurangi dan hasilnya tergantung angka yang besar. Pada pengurangan, jika A atau negatif A dikurangi negatif B maka harus diubah menjadi bentuk penjumlahan dan menjadi negatif A ditambah B.
Dan jika negatif A dikurangi B, maka berubah menjadi negatif A ditambah negatif B. Sekian pembelajaran hari ini. Walaupun kita bertemu dalam keadaan yang berbeda, tidak tatap muka, saya harapkan kamu terus semangat, terus belajar, dan juga jangan lupa membantu orang tua di rumah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Rabbil Alamin. Demikian anak-anak pada hari ini, dan itu setiap pelajaran yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.